Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini fi kulli sanah. Allahumma rzuqna ziyaratan ilal Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Allahumma rzuqna ziyaratan ila maqam Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, demikian pembacaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang membacanya maupun yang mendengarkannya senantiasa ditanamkan rasa rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua yang hadir di sini kelak berjumpa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti dan berhak mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang utama yang kita hormati Abuya, alhamdulillah selamat datang. Kemudian para habaib, kita doakan semoga zuriatur rasul, para habiban al-mahbub, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan senantiasa nanti nasihat yang beliau berikan kepada kita mudah-mudahan senantiasa dapat kita aplikasikan dan dapat kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan melihat wajah daripada habibun al-mahbub zuriatur rasul, kita seolah-olah melihat wajahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, karena kebetulan Abuya guru kita ada acara lagi setelah ini, langsung saja kita dengarkan Mau'izatul Hasanah oleh Abuya Al Habib Hamid. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nur al-anwar wa sirril asrar وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال بعض الصالحين رحمه الله رحمة الأبرار: كل مفرج يندم عند الاحتضار يسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا ليستعذب ويستدرك ما فاته. هيهات هيهات كان ما كان وآت ما هو آت كل بحسب تفريطه. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. آمين يا رب. تكبير تكبير تكبير. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para habaib dzurriyyah habibina Muhammad sallam, para alim ulama warathul anbiya, para hadirin dan hadirat umat habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabul Allah, dapat ilmu yang bermanfaat, yang sakit diberi sehat wal afiyah, taufik hidayah inayah, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa berziarah kepada habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa secara qadah dengan Nabi Muhammad SAW, dapat istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala, mati dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, يا الله بحسن الخاتمة.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين والموت آت عن قريب كل له منه نصيب يا الله بها من كل دان أو نسيب فهو مصيبة عامة يا الله بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخادمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخادمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخادمة آمين يا رب العالمين. Para habaib dzurriyyah Habib Salam tabil khusus al-mukarram al-muhtaram al-habib Fuad al-Bahar hafizahullah wa tahiyati wal mukarram al-muhtaram al-hayy Umar bin Ali al-Haddad hafizahullah wa tahiyati. Para habaib lainnya, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, wabil khusus al-mukarram al-muhtaram ad-dairullah wa kiai Ustaz Mahfud hafizahullah wa tahiyati. Mudah-mudahan beliau diberi sehat walafiat, taufik, hidayah, inayah, yang belajar dan yang mengajar di tempat beliau insyaallah dapat ilmu yang bermanfaat. Hadirin hadirat, mudah-mudahan semuanya dapat syafaat Habibina Muhammad sallam, dapat kesenangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Masya hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan tadi dibawa oleh Pak pengacara tentang permohonan ingin berziarah kepada Habibina Muhammad sallallahu. Beruntung sekali bagi hamba Allah yang bisa berziarah kepada Habibina Muhammad sallallahu. Manusia yang paling mulia, bahkan seluruh makhluk Allah dunia maupun akhirat, yang paling mulia istimewa Habibuna Muhammad sallallahu. Kalau kita lihat jannah begitu hebatnya, luar biasa, yang paling mulia Habibuna Muhammad sallallahu. ما بعد الله إلا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وما فوق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا الله. Tidak ada derajat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas Nabi Muhammad SAW kecuali Allah. Tidak ada derajat di bawah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah al-Khaliq, Nabi Muhammad SAW al-Makhluk, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling istimewa, Habibuna. Maka orang yang bisa berziarah kepada Nabi SAW seperti permohonan tadi, ya Allah, Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli hin, Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli hin, Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli hin. Mudah-mudahan kita bisa berziarah kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Nabi Muhammad terhadap umatnya luar biasa. Walaupun umat Nabi umur yang paling pendek dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Dahulu ada yang 1000 tahun lebih, 1000 tahun, kurang 1000 tahun, 500 tahun. Tapi kalau umur umat Nabi justru antara 60-70 tahun. Hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60-70 tahun. Kalau ada yang lebih daripada 7 sedikit, juga ada yang kurang dari 60. Tapi kalau kita bicara umum 60-70 tahun. Sampai dulu Pak, mungkin orang tua yang paham. Dulu ada KTP kalau sudah 60 tahun ada tulisannya apa? Kalau anak-anak nggak paham gitu. Ada tulisannya, kenapa ada tulisan seumur hidup? Coba tanyakan ke Pak Lurah, ke Pak Camat, atau sampai bersih tanya, kenapa tulisan saya kan kaya, sehat. Ente sebentar lagi berangkat.
Berangkat kemana? Ke Balikpapan. Kemana? Enggak, bukan Kalimantan. Mati di rumah papan di baliknya pap. Alias tahu mati, mot, tahu moda, maaf. Masya Allah. 60.000, apalagi pegawai negeri, ya Allah. Tahu pegawai negeri? Di sana nggak pegawai negeri? Pegawai negeri di sana ada nggak? Coba ngacung pegawai negeri siapa? Masya Allah. Pegawai negeri pensiun umur berapa? 58 udah pensiun, belum 60. 58 kenapa nggak 90 tahun aja pensiun? Pemerintah tahu belum? Betul. Ya Allah, 58 udah pensiun Pak. Masya, bukan angkut-angkut, bukan. Nabi kita yang paling mulia istimewa, beliau meninggal dunia umur 63. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mertua Nabi, sahabat yang sangat mulia istimewa, khulafaur rasyidin yang pertama yang dikubur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur beliau 63 tahun. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, mertua Nabi, sahabat yang sangat mulia istimewa, khulafa yang kedua yang dikuburkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa umur ketika meninggal? 63 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, misanan Nabi, mantu Nabi, yang Nabi katakan, ada Madinatul Ilm wa Aliyun babuha, aku kotanya ilmu, Sayyidina Ali ada pintunya. Ketika meninggal dunia beliau 63 tahun. Masya Allah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sahibul madhab, mujtahid mutlaq, yang bernama Muhammad Idris radhiyallahu anhu arda, ketika beliau meninggal dunia umur 54 tahun. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, yang bernama Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Karangannya sangat banyak, yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin sebagai rujukan para ulama, para aulia, para salihin. Kita tersebut ketika meninggal dunia beliau umur 55 tahun. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, punya kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang ulama kita mengatakan bi'idar wasyari azkar, jual rumah beli kitab Al-Adhkar, karena kitab yang sangat penting, luar biasa. Syarah Sahih Muslim, ribuan hadis disyarahkan, dijabarkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Umur beliau berapa ketika meninggal dunia? Duna khamsin, di bawah 50 tahun. Anak yang sekarang kira-kira umur 55 tahun ada gak? Yang lirik gak usah, yang muda gak usah, yang tua kadang-kadang muda dulu. Ada gak kira-kira anak dengan ibu, anak duluan? Ada gak? Anak cucu dengan nenek, itu duluan, ada gak? Kaya dengan miskin, kaya duluan, ada gak? Pejabat dengan rakyat, pejabat duluan, ada gak? Jawabannya ada. Wah, memang banyak. Ya, kan paling sedikit kalau sholat, kalau berjamaah satu orang bisa berjamaah makmumnya. Kalau dalam masalah ilmu nahwu, satu mufrad, musanna, jamaah, agar jamaah 3 ke atas. Kira-kira ada nggak 3? 4, 10, makan jawab tadi banyak. Nah, jawab banyak. Ya Allah, permintaan yang sangat mulia istimewa, pengen ziarah kepada Habibina Muhammad sallam. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang berziarah ke kuburanku pasti dapat syafaat dariku. Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Mudah-mudahan kita bisa berziarah kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW katakan oleh Abu Yasir Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna ruhaniyatal Mustafa sallam hadiratun fi kulli makan wa hiya tashhadu amakin al-khair wa majalis al-fadl. Baginda Habibina Muhammad SAW, ruhnya hadir di tempat-tempat yang baik-baik, tempat yang mulia-mulia. Mudah-mudahan macam kita dihadir oleh Habibina Muhammad SAW. Kalau berkumpul saja 40 orang di
di situ ada wali min awliillah, apalagi jumlah sekarang lebih daripada 40 orang. Kira-kira berapa jumlahnya? Panitia, hitung sendiri. Saya enggak tahu, wallahu a'lam. 40 orang saja di situ ada wali min awliillah. Masya Allah. Ini majah kita berkumpul. Ya Allah, jumlah banyak. Sampai sholat jamaah aja, kalau makmumnya jamaah makin banyak makin besar pahalanya. Paham? Makmumnya 1 dengan makmumnya 2 lebih baik 2. Makmumnya 2 dengan 3 lebih baik 3. Banyak lebih besar pahalanya. Tapi kalau sholat berjamaah jangan pakai berjarak. Kalau makmumnya 2, imamnya depan, 2 orang berjarak, tengah-tengahnya siapa? Tengah-tengahnya siapa? Yang keras dikit. Tengah-tengahnya siapa? Na'udzubillah. Syet. Masjid pakai berjarak. Jumatan lagi. Masya Allah. Syaitan adalah musuh manusia. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu musuh kalian. Jadikan oleh kalian setan ada musuh. Sesungguhnya setan mengajak golongannya agar masuk ke neraka sa'ir. Na'udzubillah min dzalik. Paham? Setan enggak bakal masuk surga. Enggak bakal. Setan tempatnya dalam neraka. Tapi setan masih percaya bahwa Allah. Percaya. Kalau enggak percaya, PKI. Ya Allah. Kemarin dulu ada yang ngingkari, ya Allah, mencela tentang masalah cadar. Orang mau baca Al-Quran suruh buka cadarnya. Masya Allah. Muncul lagi orang yang baca Al-Quran dikatakan radikal. Masya Allah. Sekarang muncul lagi baru saya dengar, ngaku di cucu Tuhan. Cucu. Masya Allah. Muncul lagi cucu Tuhan. Masya Allah. Nggak tahu nanti muncul lagi apa, Masya Allah. Hati-hati Pak, hati-hati. Kumpul dengan ulama al-'amil salihin yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kumpul dengan ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Segala bermunculan sekarang ulama usu yang mendekatkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mengharapkan harta, pangkat dan jabatan dan lain sebagainya. Dekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah kita berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam pembacaan Maulid Habibina Muhammad sallam. Perhatian ulama-ulama kita terhadap Maulid, perhatian yang luar biasa besarnya. Man 'arafa rasa mahabbah wa man ahabbahu ata'ah wa man ata'ahu faqad ata'a Allah wa man ata'a Allah adkhalahu Allah al-jannah bi rahmatih. Siapa orang yang mengetahui tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan cinta dengan Habibina Muhammad SAW. Siapa yang cinta dengan Nabi otomatis akan mentaati perintah Nabi. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta dengan yang ia cintai akan mentaatinya. Man idda'a mahabbatan. Siapa orang yang mengaku dia cinta dengan Nabi SAW, tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Nabi SAW, maka dakwahnya, pengakuannya palsu, gak diterima. Kalau kita ngaku cinta Nabi, taat dengan Nabi. Kalau taat dengan Nabi berarti taat dengan Allah. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa orang yang taat dengan Rasulullah SAW berarti taat dengan Allah. Siapa orang yang taat dengan Allah, niscaya di yaumul qiyamah akan dimasukkan ke dalam jannah, ya Allah, dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita minal jannah, amin. Mudah-mudahan kita minal jannah, amin. Mudah-mudahan kita mencintai Nabi Muhammad SAW, amin. Mudah-mudahan kita mentaati Nabi Muhammad, amin. Mudah-mudahan jauh daripada maksiat, amin. Negeri kita aman, adil, makmur, sentosa, ya Allah, amin. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin wa hadirat rahimakallah. Ada seseorang bertanya kepada Al-Habib Abdul Haddad radhiyallahu, yang mana ulama besar, wali min awliya al-arif billah, cucu Nabi SAW. Apa pertanyaan kepada beliau? Ma dawa'u man yatathaqalu
al-khairat wa yamilu ila syahawat ma hubbihi al-khair wa ahli wa bughdhihi lisyarr wa ahli. Apa kiranya wahai Habib obatnya orang yang berat dalam ibadah kepada Allah, condong dalam perbuatan maksiat, cinta dengan kebaikan, cinta dengan orang-orang yang baik, benci dengan kemaksiatan, benci dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Mungkin pertanyaan ini banyak mengena pada diri kita masing-masing. Coba kalau kita tanya, cinta enggak kepada orang yang suka baca Al-Quran? Cinta enggak? Misalkan sehari 20 juz, kira-kira bagaimana? Cinta enggak? Nah, kita berapa baca Quran? Ada 20 juz, 10 juz, 10 juz, 5 juz, 5 juz, 1 juz. Oh ya, cinta dengan baca Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, tapi baca Al-Quran masih berat. Benci dengan kemaksiatan, tapi masih berbuat perbuatan maksiat. Betul. Masya Allah, aku banyak aku sama, insya Allah. Ini masyarakat rahimakumullah. Apa jawab beliau? I'lam anna lihadha amri asbaban arba'atan. Ketahuilah, ini sebabnya 4 perkara. Gara-gara 4 perkara dia berat dalam ibadah kepada Allah, condong dalam perbuatan maksiat. Padahal cinta dengan orang yang baik, cinta dengan perbuatan baik, benci dengan maksiatan, benci dengan orang berbuat maksiat, tapi terus berbuat baik, merasa berat, masih condong dalam perbuatan maksiat. Ya'lam anna li hadzal amri asbaban arba'atan. Ketahuilah, ini sebabnya 4 perkara. Al-awwal al-jahlu. Pertama kali kebodohan. Racun luar biasa gara-gara bodoh, Pak. Apalagi ibadah kepada Allah harus ngerti. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu madulatun la tuqbal. Setiap orang yang ibadah kepada Allah kagak tahu cara ibadahnya, ibadahnya kagak diterima. Ibadah harus ngerti caranya. Maka nggak perlu dengan ikhlas saja, nggak ikhlas aja, tapi harus benar. Nggak bisa benar saja, harus ikhlas. Dua-duanya dipakai, ikhlas dan benar dalam ibadah kepada Allah. Seandainya misal ada orang kuat, masih muda, kaya raya, hebat, luar biasa, mau sholat duhur 5 rakaat, kira-kira gimana? Sholat duhur 5 rakaat, kira-kira gimana? Nggak benar. Masa sholat duhur 5 rakaat? Yang benar berapa? Orang tua miskin sakit-sakit, ya Allah, mau sholat duhur 3 rakaat, kira-kira gimana? Nggak benar juga. Walaupun dia sudah tua, 3 rakaat, nggak bisa berdiri, silakan duduk. Nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa gerakkan hatinya, matanya, nggak bisa berubah. Bungkus saya bungkus, alias bungkus pakai kafan mati, nggak bisa bergerak sekali. Jadi ibadah caranya. Sekarang muncul orang model-model nekat belajar kagak enggak, ya Allah. Akhirnya sholat jenazah pakai ruku. Ada gitu gak? Sholat jenazah pakai ruku 2 kata gitu. Nah, muncul sekarang lah sholat jenazah pakai ruku. Kira-kira di sini sholat jenazah pakai ruku nggak? Nggak ada. Nggak di Indonesia, nggak di negeri lain. Sholat jenazah nggak pakai ruku, Bang. 4 takbir saja. Ini sholat jadi imam pakai ruku. Masya, ini contoh, Pak, contoh muncul. Yang kedua, masalah masker, Pak. Perempuan pakai masker di jalanan, jilbab kagak dipakai. Ada nggak gitu? Pakai masker, jilbab kagak, aurat kelihatan, Masya Allah. Tapi pakai masker, wah. Nah, ini yang kedua. Contoh mata lagi. Contoh yang ketiga, bulan yang paling mulia istimewa, bulan Ramadan, sayyidul syuhur. Lihat baginda Habibina Muhammad sallam, karena yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau beribadah kepada Allah di bulan Ramadan melebihi daripada bulan-bulan lainnya. Wa fil 'ashr awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi. 10 hari yang terakhir tingkatkan lagi dalam ibadah kepada Allah
ahya al-laila wa iqadha ahlahu wa jadda wa syada al-mi'zar. Satu malam penuh hidupkan kepada Allah untuk ibadah. Ahya al-laila wa iqadha ahlahu, bangunkan keluarganya untuk ibadah kepada Allah. Wa jadda wa syada al-mi'zar, tingkatkan lagi dalam ibadah kepada Allah sampai Nabi mengatakan law ya'lamul ibad ma fi Ramadan yatamannat an yakuna Ramadan wa as-sanatu kullaha. Kalau seandainya hamba-hamba Allah mengetahui keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, niscaya mengharapkan Ramadan 1 tahun penuh. Masya Allah, bukan sebulan. Sebulan ada 9, 30 hari, enggak ada 28, ada 31. Enggak tidak hanya 29 atau 30 pakai ruqyah, bukan pakai hisab. Kalau seandainya hamba-hamba Allah mengetahui tentang keutamaan di bulan Ramadan, saya mengharapkan Ramadan sampai 1 tahun penuh. Ramadan ini ibadah yang wajib di bulan Ramadan, seperti 70 kali kita kerjakan selama Ramadan. Ibadah sunnah di bulan Ramadan seperti mengerjakan ibadah wajib di bulan Ramadan. Masya Allah. Nuzul Quran terjadi di bulan Ramadan. Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Bahkan juga kemerdekaan di Indonesia terjadi juga di bulan Ramadan. Muncul ada orang kayak konser di bulan Ramadan. Ada nggak gitu? Konseran di bulan. Ini nggak punya HP ya? Pada punya HP nggak? Ada nggak konseran bulan Ramadan? 10 hari yang terakhir. Waktu konseran malam apa siang? Malam. Jumi'al khairu kulluhu bilal, dikumpulkan semua kebaikan di malam hari. Ma'uqidati waliin wilayat illa billail, dijadikan seorang wali min awliyaillah kecuali di malam hari. Malam yang istimewa dan mulia malam hari. Lailatul Qadar jadi malam hari, nuzul Quran malam hari. Tahu-tahu muncul ada orang mau ketawa, konseran di bulan Ramadan. Masya Allah. Bahlul. Bot kop, makanya Pak RT ngaji, Pak RW, Pak Lurah ngaji, Pak Camat, muslimin ngaji, muslimat, mukminin, mukminat, semua manusia ngaji sekalian presiden atau raja. Ya Allah, semua kita ngaji. Mahawal ilma jami'an ahadun la walau marasu alfasana, innamal ilmu ba'idun ghauruhu fattakhidh min kulli syai'in ahsana. Enggak ada orang yang dapat ilmu secara keseluruhan, enggak ada. Mahawal ilma jami'an ahadun la walau marasu alfasana, walaupun dia semangat ngaji terus siang malam pagi sore, umurnya sampai 1000 tahun digunakan untuk belajar, kagak dapat ilmu secara semuanya. Innamal ilmu ba'in ghauruhu, ilmu itu dalam, luas, luar biasa ilmu tersebut. Fattakhidh min kulli syai'in ahsan, ambil ilmu semampu anda yang baik buat anda. Anda wajib sholat, belajar tentang sholat. Anda wajib puasa, belajar tentang puasa. Anda wajib haji, belajar tentang haji dan lain-lain sebagainya. Ya Allah, jangan pakai kira akibatnya. Sholat jenazah pakai ruh. Masya Allah. Na'udzubillah. Ngubur mayat di kafan, begitu terbuka kafan, ada bajunya. Baju, Masya. Ada nggak di WA? Orang terbuka kain kafannya, tahu-tahu dalamnya pakai baju. Masya Allah. Hati-hati Pak, hati-hati. Makanya ngaji biar hilangan kebodohan. Contoh aja, contoh pendekatan buat kita. Tahu ayam tahu ayam, kira-kira ayam dikasih jagung sama berlian milih mana? Milih jagung. Tapi kalau manusia yang sehat, bukan yang gila, sehat, berakal sehat, udah ngerti, kasih jagung sama berlian milih mana? Kenapa beli berlian? Tahu berlian mahal. Mungkin satu berlian saja bisa beli jagung satu. Masya Allah. Tahu. Karena ngerti
begitu juga ibadah. Masyaallah rahimahullah, pelajari tentang ibadah kepada Allah. Jangan tergila-gila keadaan dunia, jangan. Belajar terus minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sambil liang lahat. Fa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Anda hendaklah bersembah kepada Allah, ya Allah, sambil datang kematian. Selalu ibadah kepada Allah. Hidup kita sebentar, Pak, hidup kita sebentar, 60-70 tahun walaupun lebih, tapi pasti masuk ke dalam liang lahat. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan, faman 'asha alfan aw alfain fala budda min yaumin yasri ila al-qabri. Siapa orang yang hidup misalkan 1000 atau 2000 tahun, pasti akhirnya masuk ke liang lahat juga. Apalagi umur umat Nabi 60-70 tahun, ya Allah. Kalau seandainya 60 tahun, sekarang udah berapa? Ada yang udah 50 tahun masih mancing. Udah 50 tahun, udah bau tanah 50 tahun. Di sini ada yang 50 tahun. Barangkali lupa nanti kalau pulang lihat KTP-nya. Saya umur berapa sih? 40 tahun atau 50 tahun? Apa 60 tahun? Apa lebih? Pasti bakal mati, kita bakal mati. Namanya manusia pasti yang muda nggak usah lihat yang tua. Kadang-kadang muda dulu. Ada yang siang, ada yang malam, ada yang sore, ada yang kaya, ada yang miskin. Kira-kira bagusan mana? Coba mati di masjid lagi sholat, sama rumah sojo lagi nonton TV, mati juga. Bukan TV-nya mati, orangnya mati. Satu di rumah lagi nonton TV, dianya mati. Satunya lagi di masjid ibadah kepada Allah, sholat Jumat, sujud, mati. Bagus mana? Kan jelas masjid. Ya Allah, rumah saja, masjid. Hidupkan masjid. Ya Allah, virus corona kira-kira sekarang udah berapa bulan? Sebulan lebih, 2 bulan, 3 bulan, berapa? 6 bulan, udah hilang. Mau PSBB lagi besok katanya. PSBB apa namanya? Rem apa? Rem darurat. Mudah-mudahan kagak ngeblong. Kalau rem blong, insya Allah rem darurat. Caranya gimana? Tingkatkan ketakwaan, baik pejabat atau rakyat. Jangan duduk masjid. Masjid adalah benteng buat umat Islam. Dzikrullah ada benteng buat umat Islam. Baca Al-Quran benteng buat Islam. Sekarang muncul, ya Allah, masjid dikunci, digembok. Baca Al-Quran, katakan Masya Allah, radikal, Masya Allah. Ini bahaya. Na'udzubillah, men. Ya Allah, pejabat maupun rakyat, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Ya Allah, jangan ikuti PBB kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jangan ikuti WHO kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jangan ikuti pemerintah kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Keimaman kita adalah Rasulullah SAW, pegangan Al-Quran dan hadis. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ul amri minkum. Tidak kalimat ati'u ketika menyebutkan ul amri. Coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, pakai ati'u, wa ati'ur rasul, pakai ati'u, wa ul amri enggak pakai ati'u. Ya Allah, fa in tanaza'tu bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Tidak ada ul amri, enggak ada. Paham? Makanya biar Pak enggak detik. Masya Allah, ya Allah, ngaji. Ati'ullah pakai ati'u, wa ati'ur rasul pakai ati'u, wal amri enggak pakai ati'u. Yang diperintah Allah harus kita jalankan bagaimanapun juga. Perintah Allah harus kita jalankan. Wa perintah ulul amri, lihat dahulu kalau pengambilan dari Al-Quran dan hadis harus kita jalankan. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis tidak boleh kita taati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq.
Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapa saja dalam maksiat kepada Allah. Paham? Paham? Ngantuk ya? Tangan jadi takak. Ya Allah. Bonjol lagi. Kipas-kipas. Kasih kopi, pakai kopi biar semangat. Pada tidur. Ya Allah. Kalau dia mau repot gini. Takbir. Alhamdulillah, masih pada melek ya. Takut banget gak denger. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, semangatkan diri kita ibadah kepada Allah. Mohon maaf saya bicara lebih dahulu dan saya akan permisi lebih dahulu karena tadi pagi pada acara juga tadi subuh ada acara, habis itu ada acara ini acara ketiga pagi hari ini. Tadi malam berapa acara alam? Kali Malang, maghribnya ada acara, sorenya di mana? Di mana? Jatinegara sorenya. Paginya, masya Allah, paginya di Otista 2, subuhnya di Matraman. Masya Allah. Maka saya minta bicara lebih dahulu tadi Ustaz Mahmud. Saya bicara lebih dahulu dan saya permisi lebih dahulu. Silakan hadirin hadir meneruskan belajar supaya kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita, pemerintah kita semuanya, kaum muslim muslimat, pejabat rakyat, tingkatkan takwaan kita kepada Allah, dapat keselamatan dunia akhirat. Insyaallah negeri kita aman, adil, makmur, sentosa, dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan maghfirah dari Allah. Jadikan negara-negara makmur, amal ahli sentosa, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dan insyaallah umur kita panjang, dimatikan dalam hal husnul khatimah, bisa berziarah kepada Habibina wassalam, bisa bermimpi bertemu dengan Allah, bisa berjumpa secara Allah dengan Nabi wassalam yaumul qiyamah, insyaallah dapat syafaat Habibina wassalam, dimasuk dalam jannah bighairi hisab wal adab, bima'iyati Habibina wassalam, bimurafaqati Habibina wassalam. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.